أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لقد رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
تقبل النبي تقبل النبي صلى الله عليه وسلم تقبل النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tidak tabarukan. Namanya kita terus. Baca hadis itu biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin illa afwan. Jadi kalau dalam membaca kitab bacanya biasanya dimulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitab apapun, terlebihnya kitab dalam ilmu agama, mau itu bahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Jawa ataupun bahasa apapun. Kalau yang menyangkut kitab tersebut adalah panduan untuk kita menuntut ilmu, apapun bahasanya, walaupun ada sebagian orang fanatik harus berbahasa Arab, yang bahasa Arab itu wajib pada Al-Quran, Jadi Al-Quran wajib harus menggunakan bahasa Al-Quran. Soalnya memang sudah dinas oleh ayatullah Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri firmankan bahwasanya Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi tidak boleh kita rubah-rubah, melainkan untuk takliman wa tafhiman. Apa taklim? Untuk mengetahui maksud ayatnya apa sih sebenarnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Supaya salatnya lebih khusyuk bagaimana? Supaya lebih merenung dalam salatnya, ya harus mengerti dalam maksud suratul Fatihah. Bukan berarti kita baca dalam salatnya sambil diterjemah, tidak boleh juga. Ya, seperti ada aliran beberapa tahun yang lalu ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawanya apa, Om Lukman? Kalau bahasa Jawa dengan menyebut namamu ya Allah, bahasa Jawanya apa? Sebut. Kaulah sebut nami. Nami. Kalau bahasa Jawa itu di Tegal. Kalau sampai Semarang, kalau sampai ke Palembang lebih lucu bahasanya jadi. Aku sebut nama Engkau ya Allah. Ya, bahasa Melayunya. Kalau bahasa Palembang yang sekarang hancur bahasa, tidak enak dengerin. Ya, itu kan bahasa sang sekerta Melayunya. Makanya Al-Quran itu tidak diperkenankan dibaca terjemahannya. Tapi kalau untuk belajar diperbolehkan. Untuk tahu baca Yasin, Yasin kita kan baca Yasin terus nih. Setiap Jumu'ah Yasin. Akhirnya di depan Wahabi baca Yasin gitu. Di depan Abu Wahabi. Nah, kita baca Yasin untuk apa? Kita kaji, kita pahami, kita untuk mengerti. Supaya apa? Supaya kita paham ketika kita baca surat Yasin itu dibolehkan. Bahkan sunnatun lana inda qiraatil Qur'an ma'al fahmi. Disunnahkan bagi kita membaca Quran sampai memahami. Wa inda tadabburihi aujabu laha. Apabila kita membaca Al-Quran itu sambil merenung, bersapi, khusyuk, itu lebih bagus. Contoh, Kang Aji sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Sambil merenung sejarah peristiwa Nabi diisrakan oleh Allah, sambil merenung begitu istimewanya pangkat Nabi yang begitu mulia di sisi Allah, sambil merenung
Bukan merenung amplopnya dia, kita dulu. Aja saya di merenungi amplopnya dulu nih. Kita dulu, renung dulu secara Rasul. Nah, maka ketika membaca ayat itu, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi abdihi ila masjidil haram wa masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu min ayatina innahu samii'un basir. Dapat pahala 1. Kalau bacanya dengan apa? Nada ditahsinil qiraah untuk indah didengarnya, supaya orang-orang yang mukmin lagi mikirin hutang ya, lagi mikirin apa corona, lagi mikirin apa lagi musuh, lagi berbalah, lagi pokoknya cekcok mulut sama adik beradik, dibaca sampai supaya si orang tersebut hatinya tenang, supaya hatinya tenang. Maka kita membaca Al-Quran tersebut pahalanya 1 ayat tapi bisa dapat 700. Dapat 700 ma'al fahmi wa tadabburi, sambil memahami dan tadabbur, apalagi bersama ilmunya. Sampai ada cara umatnya, masilah qasirah, masilah tawilah, apalagi pokoknya dengan hukum tajwidnya pahalanya akan bertambah 1 ayat aja. Makanya bedanya orang awam sama orang ahlul ilmi itu di situ. Orang awam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, beramai ya. Orang baca dapat pahala dapat. Tapi berbeda dengan orang yang berilmu. Orang betul Bismillahirrahmanirrahim, sambil berenung, sambil nangis, sambil takut, sambil wah berbagai macam. Ya, maka pahalanya bertingkat-tingkat, bukan kaleng-kaleng pahalanya kita. Bukan kaleng-kaleng, berbeda. Begitu juga pembahasan kita kemarin tentang salawat. Ketika kita salawat dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad, ya, lagi khusyuk, tak khusyuk, lagi riak atau tidak, tetap dapat pahala tetap. Cuma beda pahalanya. Ada pahala kelas TK, ada pahala kelas SD, ada pahala kelas SMP, ada pahala kelas SMA, ada pahala kelas S1, ada pahala kelas S2, ada pahala S3, ada pahala profesor, ada pahala doktor, ada pahala insinyur apa. Ketika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, demi mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan li'ithbatil iman fi qalbihi anna Muhammadan nabiyyah. Di dalam misalnya makna hadisnya, dia mengucapkan salawat sampai di dalam hatinya kayak ada tombak yang menusuk gitu ya istilahnya ya. Untuk supaya apa? Untuk memantapkan keimanan bahwa Nabi hanya Muhammad. Nabi penghulunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya kekinian macam-macam. Kemarin saya di Malaysia nemui orang ngaku bahwa saya keturunan Israel. Nabi saya Israel. Ada lagi mengaku bahwa Nabi saya Nabi Adam. Ya ini orang-orang nggak belajar Nabi. Ya. Kenapa? Ente tidak sah untuk mengakui keiman bahwa saya ente bernabikan Nabi Adam. Jadi berpenghulu ya, berpenghulu. Tahu berpenghulu? Apa bahasanya dituntuni ya, dituntuni tuntunan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ente tidak boleh bilang saya dituntuni oleh tuntunan Nabi saya Adam. Karena batalat akidah itu telah batal akidah keimanannya, karena dia hanya wajib mengimani bahwa Nabi Adam adalah Nabi Allah, Nabi Idris adalah Nabi Allah, bukan penghulu kita, bukan junjungan kita. Karena Nabi Adam dicipta oleh Allah untuk Bani Adam pada zaman itu. Ada lagi Nabi Idris pada kaumnya saja, karena tidak diutus menyeluruh. Tidak diutus menyeluruh. Yang diutus secara menyeluruh adalah Nabi Muhammad. Jin, pohon, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, apalagi yang pernah menyatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah sah jadi umat Nabi. Kayak contoh batu ya, karena hajarun yukri unis salam. Ketika Nabi biasa pergi ke Ghar Hira, ketika Nabi waktu sebelum ketika beliau khalwah itu menyendiri ya, itu di gua Hira apa gua Sur? Ayo, gua Sur atau gua Hira? Nabi yang mendapatkan wahyu di gua Hira apa di gua Sur? Anak sekolah ayo.
Gua Sur apa Gua Hiro? Gua Hiro. Kalau Gua Sur itu gua ketika Nabi mampir waktu mau ke Madinah, ada Gua Sur namanya. Kalau Gua Hiro ketika Nabi mentadabbur tentang apa penciptaan Allah Subhanahu wa taala tentang alam dunia. Alhamdulillah fi ghari Hiro. Nabi lebih banyak mendapatkan ilham ketika Nabi berada di Gua Hiro. Nah, ketika Nabi di Gua Hiro, Nabi bertadabbur dan lain sebagainya, maka Nabi diperkenankan oleh Allah ya lebih banyak mendapatkan intisari sehingga ketika Nabi sering mundar mandir ke Gua Hiro itu, ada batu yang sering memberi salam kepada Rasul. Ada batu yang sering memberi, pernah tahu nggak itu? Buka di Google dong. Aduh, ada tulisannya anal hajarul lati yukri'u salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syairannya. Akulah sang batu yang pernah mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pohon ketika peristiwa Sayyiduna Abbas ibnu Malik ingin masuk Islam, sampai kata Rasulullah, kau pergi ke pohon itu ya Abbas, kau tanyakan kepada pohon tersebut, man ana, siapakah aku. Pohon itu ketika dibisikkan oleh Sayyidina Abbas, ada triman huwan rajul ya syajar gitu. Kurang lebih di bahasanya ya. Ini kan cuma sejarah. Wahai pohon, kamu tahu gak siapa lelaki yang berada di sana? Pohon tersebut langsung berjalan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menunduk, dan keluar suara didengar oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Didengar oleh Abbas ibnu Malik. Berarti Abu Sufyan punya bapak. Bukan. Abbas bin Malik ini paman Rasul, lain, beda-beda lagi. Kalau Sufyan itu Muawiyah, beda lagi. Ini ada Abbas. Kalau buka sejarah ada yang paman Rasulullah, pamannya Sayyidina Abbas ada di dalam qasidah apa gimana qasidah? Kan kakeknya Abdul Muthalib kan, Sayyidina Abbas pamannya gitu ya, ada kan? Nah, sebelum Sayyidina Abbas Islam pernah ditunjukkan oleh Rasul kepada si pohon, kemudian pohon itu berjalan ke Rasul. Kata pohon itu, wahai manusia, masa aku tidak tahu siapa Nabi penghulu alam semesta. Maksudnya diutus kepada seluruh kalangan. Jadi kita orang Jawa pun sah mengaku umat Nabi Muhammad. Saya orang Jawa, nabinya Jawa, nggak ada, nggak ada. Itu cari dalam sejarah, nggak ada nabi dari Jawa. Tapi kalau wali banyak dari tanah Jawa. Wali banyak di tanah Jawa. Sampai setiap daerah ada walinya. Yang bingung gitu. Kalau nggak ada wali, habis di tanah Jawa. Paling banyak wali di tanah Jawa. Bahkan diakui di alam mancanegara. Di dunia luar pun diakui dari tanah Jawa ini banyak wali hebat-hebat. Ulamanya hebat. Yang macam-macam itu sama orang Jawa. Jangan macam-macam, banyak walinya. Tapi kalau Nabi nggak ada dari tanah Jawa. Dari tanah Indonesia nggak ada Nabi. Tidak ada Nabi. Allahumma mungkin tidak tahu zaman sebelum ketika ada kemerdekaan ataupun belum ada negara, mungkin ada. Saya nggak tahu. Zaman dulu ya, zaman Nabi Adam gitu. Mana tahu contoh Nabi Adam itu pernah injak kaki di tanah Tegal, mana tahu. Ya, zaman dulu. Mungkin Nabi itu pernah berlabuh di Gunung Selamat, wallahu alam. Tapi sebelum ada negara, mana ada Nabi dari tanah suku Jawa. Kenapa? Ya repot. Nah, dakwah nanti translate. Nabinya berdakwah ditranslate sampai Australia, bingung Australia ini gimana di bahasanya ngomong apa ini. Bingung orang Australia. Sampai Palembang tambah pusing, ini ngomong apa ini Nabi, gak paham. Soalnya oleh sebab itu Allah putuskan bahwasanya Nabi kita al-Arabi al-Quraisy al-Hashimi. Nabi kita berbangsa Quraisy dari keturunan Arab. Al-Arabi bukan Arab makhluk, tapi memang Arab sejati yang suci keturunannya. Bukan Arab maklum. Kalau kayak anak mungkin Arab maklum ya. Kenapa? Ya ada kurang ada lebih. Kalau ada keturunan Nabi tidak ada kurang lebihnya. Semuanya sempurna. Sebab itu al-Arabiyyu bahasa. Pakai al, pakai ya nisbah lagi kalau namanya al-Arabiyyu, bahwa memang bukan apa ya, bukan kaleng-kaleng keturunan gitu. Ya, kalau contoh saudara alam At-Tegali gitu ya. At-Tenggowahi gitu, At-Tenggowahi. Apakah alam sejati anak Tenggowahi?
Telusuri, bapaknya iya, emaknya iya, neneknya orang Brebes dan moyangnya orang Semarang gitu ya, bukan Atai Bawahi gitu. Bukan Atai Bawahi, karena Al-Arabi sejati memang dari zaman dahulu ketika dicipta oleh Allah sampai karena kemudian Al-Arabi. Tidak ada blaster ataupun apa namanya, peradaban. Tahu peradaban? Ya, silang nikahnya gitu ya. Orang Jawa nikah sama orang Sunda, keturunannya Jawa asli itu sudah asli. Kan bingung ya. Dia contoh Kang Adis nikah sama orang Sunda, punya anak, kira-kira anaknya Jawa apa Sunda? Jawa tuh. Di situ saja sudah merusak apa namanya konsep Al-Arabi. Kayak anak tadi, anak bilang Arab maklum. Soalnya kenapa? Anak bukan Arab sejati, lahirnya di Indonesia loh. Lahirnya di Indonesia. Jadi kalau anak ngomong Anal Arabi kurang sah. Tapi kalau Nabi ucap Anal Arabi pas. Tidak perlu diragukan, dari zaman azali sampai Nabi Muhammad memang Al-Arabi asli. Bukan peranakan atau pindahan atau transmigran. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Murrah sampai namanya Nabi memang Al-Arabi asli. Tidak ada campur suku. Tidak ada campur suku. Makanya Al-Arabiyyu. Tapi sahkah kita orang Indonesia mengaku bahwa beliau adalah Nabi kita? Sah. Karena Nabi diutus ke seluruh makhluk, ke seluruh kalangan makhluk, baik Indonesia, baik Jawa, ataupun Sunda, ataupun Madura, ataupun manapun keturunannya lah, dari Sabang sampai Merauke, mengaku bahwa saya bernabikan Nabi Muhammad sah. Maka ketika kita selawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, untuk menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabiku, adalah pengguruku, adalah pembimbingku, adalah junjunganku. Nah, ini baru ketika kita selawat, kelasnya mungkin kelas profesor salawatnya. Kelas profesor, boleh dipahami? Ya. Kalau kami lagi nunggu chicken dan ini chicken tidak laku. Allahumma salli ala nur kasari wa madari kajari fi kulli atwari ya nur ya nur ya nur ya nur ya Allah supaya chickennya laku gitu. Ini salawat tingkat kelas S. Dapat pahala, dapat. Cuma beda pahala dengan pahala yang profesor. Nah itu ya. Ini cerita tentang bagaimana fadilat salawat dan keutamaan salawat, dan bagaimanakah kadar salawat seseorang itu di sisi Allah. Hanya beliau pun menyatakan sampai daripada ya Rasulullah, kata Rasulullah, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati fa'aktiru alayya minas sholati alayya fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya paling mulianya hari di sisi kalian ya, ataupun hari yang paling bagus pada kehidupan kita, yaitu yaumul jumu'ah, pada hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Penghulunya hari. Fa'aktiru alayya minas sholati, maka perbanyaklah oleh kalian pada hari Jumat tersebut bersalawat kepadaku. Fa'inna sholatakum, bahwanya salawat yang kalian persembahkan untukku, ma'rudatun alai, akan ditunjukkan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alaik? Ya Rasulullah, bagaimana kok paduka bisa tahu kami bersalawat ke atas paduka? Siapa sih yang bawa salawat tersebut ke paduka? Kayak kita zaman kerajaan Sri Paduka Baginda, utusan dari kerajaan Samudra Pasai telah sampai menghadap kepada si Paduka sekian menghadap. Seperti itulah dulu ya, seperti itu. Kalau sekarang gampang, kalau kepada pesantren itu kan nggak bisa masuk sembarangan, ada sapam di depan gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana salawat kami diserahkan kepada Paduka. Waqat arinta, sedangkan Paduka sudah, andai kata Paduka sudah
dipusarakan. Apa dipusarakan? Sudah di dalam, ya tak boleh disebut alam kubur, sebut aja yang bagusnya. Kalau bahasa kemarin dengan baca dipusarakan. Bahasa Jawanya dipusarakan. Kalau bahasanya itu tempat peristirahatan, ya, ruang istirahat. Ya, saya tidak berani kalau saya berpendapat dengan guru, apa yang guru saya berpendapat bahwa saya Nabi Muhammad SAW itu tidak wafat, nanti disebut di sini. Tidak wafat, cuma pindah dari rumah dunia yang fana kepada rumah yang kekal. Kayak saya transmigran dari Palembang ke Tegal. Selanjutnya belum tahu kemana lagi. Berarti berpindah dari Sumatera ke Malaysia dan Malaysia ke Tembowa. Berarti kan pindah-pindah itu. Nah Rasulullah dari alam dunia berpindah kepada Darul Baqo. Darul Baqo itu rumah yang kekal, rumah yang kekal. Kalau kita kan beli rumah dari kecil, nambah lebar dikit, lebar tingkat, begitu tingkat tambah etalase, tambah lagi, begitulah ya istilahnya, gambarannya. Tapi kata Rasul, balita, sungguh kau telah salah memahami. Qala innallaha harrama 'alal ardi ajsa dan anbiya. Bahwasanya jasad-jasad para nabi itu tidak akan dimakan oleh bumi. Kalau saya antum begitu kubur, jangankan menerobuka, begitu orang pulang ke rumah habis kita dilelep sama bumi, digencat dan lain sebagainya, mengerikan. Dan Nabi Muhammad SAW itu tidak mengalami yang seperti itu. Tidak percaya, Lis? Percaya? Ya itu jangan ukur diri ente dong. Kalau ukur diri ente ya nggak nyambung. Masa ente samakan diri ente dengan Nabi Muhammad, ya jauh lah. Ya. Ente sama Mbah ente aja jauh kok. Mbah ente sholatnya Masya Allah, tahajudnya bangun pada kala zaman itu ya diubah pakai sumur. Kadang-kadang ke sungai dulu tengah malam, siapa yang mampu jawab? Zaman sekarang tinggal buka keran aja malas ya. Kalau dulu wah jalan dulu, turun bukit dulu ke sungai, ngambil air, setelah ngambil air wudhu, bayangkan dingin-dingin di malam hari. Makanya pahalanya lebih. Kalau sekarang buka keran doang salat ya biasa. Kalau dulu mau ibadah itu penuh perjuangan, makanya hebat ya. Dan hatinya pun bersih. Nggak merasa dirinya itu adalah orang yang hebat. Padahal begitu hebatnya itu perjuangan itu. Jalan ke sungai, ngambil air untuk wudhu. Kadang-kadang ada yang memenuhi kolahan masjid, musola supaya jamaah datang sudah ada air. Seperti beliau, Syekh Abu Bakar Bin Salim ya. Kerjaan beliau itu sepanjang malam memenuhi musola di kota Tarim, di kota Inah. Jadi di Hadramaut itu ada kota Nah kerjaan beliau itu sepanjang malam memenuhi kolam-kolam di musola sekota Inah. Tidak ada satu orang pun tahu. Tidak ada satu orang pun tahu hebatnya zaman dulu. Pas tahunya kapan? Ketika beliau wafat. Pas beliau wafat dimakamkan, kemudian besok orang ke musola, kolamnya pada kosong, nggak penuh lagi. Zaman dulu kan belum ada sanyo, hanya nimba dipenuhi. Nah, itu kerjaan beliau dulu setiap harinya, sepanjang malamnya seperti itu. Makanya hebat perjuangan orang dulu. Dan hatinya pun tidak merasa hebat gitu. Kalau sekarang ya toleh. Saya alhamdulillah hari ini hatam 3 kali Quran. Itu selembar dong, dasar makhluk tidak ada guna. Makhluk apa? Dasar kamu makhluk brengsek gitu ya. Kadang-kadang kita langsung dahulu orang yang hebat-hebat itu tidak pernah merasa dirinya padahal beliau ini adalah orang yang hebat di sisi Allah. Nah ini makanya itu derajat salawat sah sampai teriak sah. Apalagi mim kayak sekarang macam-macam ya. Salawatnya kok kayak tidak beradab dengan dalil berbagai macam bentuknya. Wallahu a'lam. Saya pribadi ya, apa yang saya mengerti dari guru, salawat tetap dapat nilai, cuma beda kelas. Ada kelas orang awam, ada kelas jahil. Kalau awam masih mending. Kalau awam dari jahil, apa yang bedanya?
Kalau jahil memang nggak tahu apa-apa, ya ibadahnya tidak dapat. Orang jahil ibadah, nggak tahu ilmu, nggak tahu paham apa-apa. Sholat nggak tahu istinjanya, sholat nggak tahu rukun wudhunya, ya bacaan sholat pun tidak paham, pahalanya nggak dapat pahala sholatnya, habis begitu aja. Cuma kalau awam mengerti sedikit, tidak banyak, bacaannya tidak fasih, ada pahalanya. Tahunya contoh rukun wudhu ada 6 sunnah-sunnahnya, nggak tahu yang mana sunnah, penting wudhu begitu wudhu udah. Sholat bagaimana? Begitu imam sholat ya saya sholat kayak imam. Nah itu orang dapat pahala, dapat beda kelas pahalanya gitu. Jadi tetap mendapatkan pahala, cuma berbeda kelas. Yang bahaya apa? Salawat sambil menghina, sholat sambil menghina. Bagaimana sih sholat sambil menghina? Kayak anak-anak kecil nih, hati-hati ya. Kadang-kadang kan sambil bermain-main lagi sholat, nggak boleh, dosa. Lalu yang benci kok. Ente lihat aja kita pikir sampai 7 ulama berdebat. Ente baca kita pikir satu. Dalam 4 mazhabnya aja ada 4 mazhab. Belum pengikut-pengikutnya nih. Imam Malik punya pengikut 12. Imam Hanafi punya pengikut 18. Yang ini alim-alim berdebat semua 18 orang ini berdebat terus. Ya kan? Tapi musuh enggak, tidak bermusuhan, tidak saling membenci kok. Tidak saling membenci. Cuma akhirnya kita pikirnya ya begitu. Ya, Uhi punya ustadz simpulan-simpulan, ya Rafi punya benci Habib baik, Uhi sesat. Tiba-tiba main sesat-sesat. Ya kayak gitu. Selama ulama itu mengajarkan kita benar, ya berarti orang itu benar. Beliaunya benar. Cuma yang salah itu kitanya, mudah sekali menilai, mudah sekali menilai. Berarti terdapat pada diri kita tanpa kita sadari sombong. Itu sombong, sedikit dari sombong. Kenapa? Merasa diri kita lebih baik dari orang itu. Itu sombong tanpa kita sadari. Nah itu ya, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kita sambung minggu depan. Apa? Cerita tentang sombong. Sebelumnya tentang fadilah selawat dimengerti ya. Ya, ini terjemahannya dulu. Itulah rumah di akhirat kelak. Ya, yang kami jadikan yaitu Allah untuk orang-orang yang tidak menghendaki kehidupannya di alam dunia kemegahan dan kemewahan. Na'tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna ala lama ashrafna fatub alaina tawbah tarsil li kulli hawbah wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kullu di mahabbah kita wa muslimina